Seringkali kita dihadapkan dengan berbagai situasi yang sulit. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan peserta di dalam kegiatan training ini. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang mesti saya lakukan jika ada pertanyaan yang sulit? Nah, ketika Anda menghadapi pertanyaan yang sulit, maka kita menghadapinya dengan suatu strategi. Strateginya kita namakan strategi menghadapi pertanyaan sulit. Berikut langkah-langkah strateginya. 1. Segera bernafas. Karena Anda menahan nafas ketika mendengar pertanyaan sulit tersebut. Kedua, minta diulangi pertanyaannya dengan jelas. Dan bila Anda masih belum paham dan tak tahu harus menjawab apa, maka langkah ketiga, ucapkan permintaan tolong agar penanya menjelaskan konteks dari pertanyaannya. Cara ini adalah strategi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan pertanyaan dari penanya tersebut, sekaligus juga mengulur waktu agar kita punya waktu lebih panjang untuk berpikir. Bagaimana jika pendengar tidak setuju dan tidak percaya apa yang saya katakan? Tanyakan apa inti permasalahan yang terkait dengan ketidaksetujuannya. Kemudian, kupas lapis demi lapis permasalahannya dengan terus bertanya kepadanya. Dengan cara begini, kita terlihat terbuka terhadap perbedaan opini dan meningkatkan kredibilitas Anda saat menegaskan argumen. Bagaimana jika audiens tidak tertarik? Buat jeda selama 3 sampai dengan 5 detik. Jangan lupa menghela nafas. Jeda adalah alat yang powerful untuk mendapatkan perhatian audiens. Kemudian lanjutkan bicara dengan penuh energi dan penuh ilustrasi. Atau bisa juga kita melakukan break selama beberapa menit agar audiens bisa rileks sebentar. Bagaimana jika seseorang texting saat saya berbicara? Cara mengatasinya mudah. Anda berjalan ke arahnya, lalu berdiri di dekatnya sambil terus berbicara. Anda pasti akan terkejut betapa cara ini mudah sekali untuk mendapatkan atensi dari audiens tersebut. Tapi kita juga mesti berpikir positif. Mungkin saja dia texting karena terpaksa, karena anaknya sedang sakit, atau hal lainnya. Jadi jangan asumsikan seolah-olah karena mereka bosan terhadap Anda. Bagaimana jika seseorang menginterupsi padahal saya sedang menjelaskan poin yang penting? Nah, jawaban saya tergantung siapa yang menginterupsi. Jika bos Anda yang menginterupsi, baiknya mengalah. Anda silakan bos untuk menginterupsi. Siapa tahu ada sesuatu yang sangat penting hendak dia sampaikan. Kalau dia rekan sejawat, mintalah izin kepadanya untuk menuntaskan maksud dari poin tersebut. Tidak usah khawatir dengan interupsi. Seringkali presentasi jadi hidup karena adanya interupsi. Bagaimana jika ditanya pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan menanyakan apa yang diinginkan penanya secara lebih spesifik. Dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaannya dengan informasi yang akurat. Bila tak bisa juga menjawabnya, puji pertanyaan tersebut sebagai pertanyaan yang bagus, kemudian katakan bahwa Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya, karena perlu berdiskusi dengan tim ahli di perusahaan Anda.